Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi. Nomor NPM saya 1212020023. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari data uji asumsi klasik dan uji normalitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heterokadisitas. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian simultan uji statistik F. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian simultan uji F. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah yang pertama berdasarkan nilai T hitung dan T table. Jika nilai F hitung lebih kecil F table, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai F hitung lebih besar F table, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Yang kedua berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Pengujian parsial atau uji statistik T. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial berhubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian parsial uji T. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah yang pertama berdasarkan nilai T hitung dan T table. Jika T hitung lebih kecil T table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih besar T table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Yang kedua, berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita klik variable view di kolam label, di kolam total B, total M, dan total W. Saya beri nama atau saya kasih label yaitu untuk total B kemandirian belajar, total M motivasi berprestasi, total W prestasi praktikum. Di kolom values di B01 sampai W07 kita kasih penjelasan untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Di kolam measure, di total B, M sama W, kita rubah menjadi scale. Jika sudah, kita klik data view. Untuk mencari uji asumsi klasik, selanjutnya kita klik analyze, regression, linear. Untuk total W, prestasi praktikum, kita masukkan di dependen.
Untuk total B dan M kita masukkan di independen. Jika sudah, kita klik statistik. Kita checklist estimates, mode fit, dan collinearity diagnostics. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Di spreadsheet kita masukkan ke kolam Y. Di spread kita masukkan di kolam X. Lalu kita klik continue. Kita klik save. Kita checklist unstable result. Kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Inilah hasil data uji asumsi klasik. Di sini ada regression, model summary, ANOVA, convenience, quality diagnosis, residual statistics, dan cards. Di sini hanya bisa menguji data hingga table T. Selanjutnya saya akan mencari data untuk uji normalitas. Baru kita bisa menganalisis datanya. Kita buka data yang tadi. Kita klik data view. Kita klik analyze. Kita klik non-parametric test. Kita klik lagi legacy dialogs. Kita klik one sample case. Selanjutnya, di understager kita masukkan ke test variable list. Kita checklist normal di test distribution, lalu kita klik OK. Inilah hasil data uji asumsi normalitas. Di sini ada NPR test, one sample Kolmogorov Simorov test. Di N ada 171, normal parametersnya ada mean, standard deviation, absolute, positif, dan negatif. Meannya 0,000, standard deviationnya 2,61953485, absolutnya 0,665, positifnya 0,039, negatifnya minus 0,065. Tes statistiknya itu 0,065, signifikannya 0,74. Jika signifikan 0,74 lebih kecil dari 0,05, maka normal atau berpengaruh. Selanjutnya, di cards, di scatter plots, di sini ada dependent variable praktikum. Di sini bisa kita lihat bulatan pada scatter plots-nya, yang dimana bulatan ini menyebar semua, tidak bertumpukan atau bertindihan, maka dikatakan tidak ada masalah hetero atau tidak homo. Jadi di sini bulatannya ini tuh berjauhan kalau menurut saya. Jadi bisa dikatakan tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan menguji data uji F. Uji F itu ada di ANOVA. Kita bisa lihat di sini ANOVA. Modelnya 1 regression, residu, dan total. Sum of squares-nya 1381,092, 11,66,534, 2547,626. Deviation-nya 2, 168, dan 70. Mean square-nya 690,546 dan 6,944. F-nya 99,450. Di sini ada signifikannya itu 0,00, yang dimana
karena hasilnya di bawah 0,05 yaitu 0,00, maka artinya secara bersamaan sama variabel B dan M berpengaruh terhadap W. Selanjutnya kita akan melihat uji T, yaitu di coefficients. Di coefficient ini ada model 1 konstan, kemandirian belajar, motivasi berprestasi. Di B-nya ada 7,784. Di kemandirian belajarnya 0,372, motivasi berprestasinya 0,557. Standar errornya 1,390, 0,066, dan 0,63. Betanya 0,332 dan 0,522. T-nya 5600, 5648, dan 8882. Signifikannya 0,00 semua. Di sini ada collinearity statistik yang terdiri dari tolerance dan VIF. Yang dimana jika tolerance di bawah 0,01 yaitu multikan. Di VIF jika di bawah 0,10 maka tidak multifikan. Karena di tolerance ini di atas 0,1 yaitu multikan yaitu 0,786. Di VIF ini karena di bawah 0,10 maka tidak multifikan karena jumlahnya itu 1000,268. 1,268. Di sini ada residual statistik. Ini ada predicated values, bisa dilihat teman-teman. Yang terakhir ada model summary. Di model summary ini ada model 1, R-nya itu 0,736, R square-nya 0,542, adjust R square-nya 0,537, standard error of the estimates-nya 2,63508. Di mana R square ini jika dipersenkan itu jadi 54,2%. Yang dimana jika 54,2% variabel berpengaruh atau 0,542%. Di sini ada variable enter remove, yaitu model 1 variable enter, motivasi berprestasi, kemudian belajar, metodenya enter. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.